I come to church, and especially churches in different countries. Apa yang saya ingin sampaikan, apa yang saya lihat pada saat mengunjungi gereja-gereja di beberapa negara. Because last week I was in Pakistan, and the week before that I was in a church in Sri Lanka, and some weeks before that I was in Sweden. Jadi minggu yang lalu saya di Pakistan, 2 minggu sebelumnya lagi di Sri Lanka, 3 minggu sebelumnya saya di Swedia. And something that's so fascinating is that you come to different places and you worship the same God, but in a different way. Yang mengagumkan, kita datang dari banyak tempat yang berbeda dan kita menyembah Tuhan yang sama. And something that you realize is that each and every one of us, we have had a personal encounter with Jesus, and that has changed our life. Kita semua memiliki pengalaman bahwa Tuhan Yesus sudah mengubahkan hidup kita. And we are a big family, a part of the body of Christ in different places all over the world. Dan kita adalah keluarga di dalam Tuhan, dimanapun kita berada di seluruh dunia. And it's such a privilege to be able to travel to different countries and celebrate the same Lord together. Dan senang sekali bisa berjalan di beberapa negara dan kemudian kita menyembah Tuhan yang sama. And this is my first time in Indonesia, and I'm very glad to be able to worship Jesus together with you guys. Senang ada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, dan ini adalah pertama sekali saya datang ke Indonesia. And I'm not going to talk too much. I'm going to leave the talking to Mike, but I'm just going to share some small things. Saya tidak akan panjang-panjang bicara, nanti Pak Michael Bowman akan melanjutkannya. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit besar. And this was something I reflected over when I was in Sri Lanka. Ini yang saya mau sampaikan juga pada waktu saya ada di Sri Lanka. Because you want to call people who travel around the world with the purpose of serving Jesus as missionaries. Semua orang disebut sebagai misionaris bagi mereka siapa saja mereka yang mau untuk melakukan perjalanan pelayanan. And I think in church circles we like the titles very much. Kalau biasanya kebanyakan orang mau memiliki gelar, kebanyakan orang memiliki gelar seperti ini. We want to have the title as a pastor, or as a prophet, evangelist, whatever it might be. Kebanyakan kita mau dipanggil sebagai seorang pendeta, kemudian dipanggil guru, dipanggil nabi, dan lain-lain. And some people, they want to give the title as missionaries to people as well. Ada juga orang yang mau dipanggil disebut sebagai misionaris juga. But what is really a missionary? Because the word missionary isn't really in the Bible. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan misionaris itu yang tertulis dalam Alkitab? And a missionary in my mind is someone who has a mission. Bagi saya, misionaris itu adalah seorang yang memiliki misi. Yes. And someone who is sent out to complete the mission. Right. Seorang yang diutus keluar untuk menggenapi perintah. In Amen. my mind, all of us, we have a mission. Di dalam pikiran saya, kita semua memiliki misi. Yeah. The first mission that God called the whole humanity to, we found all the way back in Genesis. Semuanya kita memiliki misi mulai di dalam seperti yang tertulis di dalam Alkitab tertulis mulai kejadian sampai dengan Wahyu. And God told Adam and Eve to be fruitful and multiply. Dan di dalam Alkitab tertulis supaya Adam dan Hawa berbuah. And that same mission is applied to us. Itulah yang disebut misi, dan itulah menjadi misi kita sekarang. Yeah. At least in the sense of making disciples. Dalam arti membuat ataupun memuridkan orang lain. Because all of us, we are called to make disciples. Karena kita semua dipanggil untuk memuridkan. Yeah. No matter if someone is calling you a pastor, or is calling you an evangelist, or whatever it might be, even if you don't have a title, you're still called to make disciples. That's right. Apapun yang menjadi gelar kita, apapun menjadi jabatan kita, apakah kita menjadi seorang penginjil, seorang pendeta, seorang gembala, semuanya kita dipanggil untuk memuridkan orang lain. Amen. And something that I like is in Colossians 1:16, it says that we are created by God Right. and for God. Di dalam Kolose 1:16 kita disebutkan di situ bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. And that is something I like to reflect on. If I'm created for Him, what do I do with my life? Itu yang ingin saya sampaikan. Di dalam pikiran saya, kalau saya diciptakan
purpose is to live for Him. Do I know what I'm living for? Kalau saya hidup dengan tujuan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, lalu apa yang saya harus lakukan di dalam kehidupan saya? And God, He has called us to be fruitful, to multiply, to make disciples. Tuhan memanggil kita untuk kita berbuah dan memiliki murid-murid. That's right. And a disciple is a disciplined follower of Jesus. Amen. Murid itu artinya adalah orang yang mengikuti Tuhan Yesus dengan disiplin. We see the disciples in the New Testament, they lived with Jesus, they talked with Jesus, they saw how He acted, they acted the same, they heard what He said, and they knew what to say. Di dalam perjanjian baru tertulis bagaimana murid-murid Yesus dia hidup bersama dengan Yesus, mendengar apa kata Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan, dan banyak hal yang mereka lihat dan perhatikan dari apa yang Yesus perbuat. And Yeah. the first step of making disciples is being a disciple yourself. Dan yang pertama sekali untuk bisa menjadi memuridkan orang lain adalah membuat diri kita pun menjadi murid. Yeah. All of us, we need to have an intimate relationship with Jesus. Dan itu membutuhkan hubungan yang baik yang cukup dekat dengan Yesus. We need to spend time with Him in the Word and in prayer. Dan kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa dan melalui firman Tuhan. Amen. We need to let Him transform us to become more and more like Him. Dan kita harus berubah menjadi seperti Yesus. And that's when we truly become disciples, when we're starting to become more and more like Jesus. Itulah artinya mengapa kita menjadi murid ketika kita berubah menjadi seperti Yesus. Amen. And we want to multiply. Dan kemudian kita memperbanyak diri kita. And Paul, he said, follow me like I follow Jesus. Paulus berkata, ikutlah aku seperti aku mengikuti Yesus. And that's a pretty bold statement to say. Itulah pernyataan yang baik sekali yang harus kita sampaikan. Imagine you being that confident that your life is such a reflection of Jesus, so all you have to say is, just do what I do. Dan kita juga dengan yakin berkata bahwa apa yang Tuhan lakukan, mengikuti Yesus dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. But that's the goal of our life. If we're created for Jesus, that we want to be like Him. Amen. Itulah tugas kita ketika kita diciptakan oleh Yesus, maka kita pun harus menjadi seperti Dia. Amen. God called us to make disciples everywhere. Dan kita juga diperintahkan oleh Tuhan untuk memuridkan banyak orang di mana-mana. Yeah. In the book of Acts, He told His disciples before He ascended that they were supposed to go into Jerusalem, Judea, Samaria, and to the the ends end of of the the earth. world. Di dalam kisah para rasul di sana dituliskan bagaimana kemudian memuridkan orang-orang murid-muridnya sebelum mereka itu diutus ke Yerusalem, Samaria, ke Judea dan ke mana-mana. He told them that wherever you are, make disciples. Dan kita pergi kemanapun kita harus memuridkan orang lain. He said, if you are in Medan, make disciples. Kalau kau ada di Medan, buat murid. If you're in a different part of Indonesia, make disciples. Kalau ada kau di Indonesia bagian mana, muridkan orang lain. Amen. Or if you are in Sweden, make Karutong, disciples. Kalau di Sweden, Seborong-borong, sa Mostir, buat murid. Make disciples. Tuhan bilang kemanapun kita pergi, muridkan orang lain. Be Amen. fruitful and multiply. Berbuahlah dan menjadi banyak. Yes. And I think when we step into the mission or the calling that God has given us, He will also empower us. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk melangkah masuk ke dalam dunia misi, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. He will fill us and He will help us. Dia akan menolong kita dan Dia hidup di dalam kita. I Amen. think that's all of our missions. Dan itulah yang disebut dengan misi. Some people have specific callings to be pastor or prophets and evangelists and so on. Ya, beberapa orang dipanggil secara spesifik untuk menjadi seorang penginjil, seorang nabi, ataupun seorang gembala. But all of us, we have the same calling, and that is to go out, to be an ambassador, to make disciples. Yes. Tetapi kita semua memiliki panggilan yang sama untuk menjadi duta-dutanya Tuhan dan membuat murid. And that's just something that has been on my heart the past weeks when I've been traveling around a little bit. Itu yang ada di dalam hati saya ketika saya melakukan perjalanan ke beberapa negara. And that's just something small that I wanted to share with you. Dan itulah yang saya mau bagikan kepada kalian semua. So thank you very much, and God bless you. And Amen. Michael,